impian saya nanti pabrik-pabrik besar, smelter besar, perusahaan perikanan kita, kapal-kapal ikan kita yang besar-besar dimiliki oleh koperasi. Saya ingin membesarkan koperasi. Di saat semangat membangun Indonesia kian bergelora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Koperasi harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa. Dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat dari akar rumput, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan desa melalui program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres di nomor 9 tahun 2025. Kantor sepakat pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih bukan sekedar lembaga ekonomi, tetapi juga sebuah gerakan rakyat, sebuah upaya nyata untuk menyejahterakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di seluruh pelosok negeri. Hal ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Melibatkan 18 kementerian dan lembaga, 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan dibentuk bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Gerakan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional, dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar, dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gapoktan. Dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak, dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa, dan tiap gerai diantaranya ada gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Melalui koperasi, kita bangun Indonesia dari desa. Bersama Presiden Prabowo, ayo berkoperasi, koperasi bangkit. Bentukan Koperasi Desa Merah Putih, Desa 22, Kecamatan Pemuga Barat, Kabupaten Pulau Modo tahun 2025. Pada hari ini, Rabu 21 Mei 2025 dimulai. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dan memenuhi undangan kami, pemerintah desa, dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih pada hari ini. Dan sebelum kita mulaikan acara kita pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa
yang dalam kesempatan ini akan dipimpin oleh Bapak Rahman Ismail. Waktu dipersilakan. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan sabda pemberitahuan dan ini yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Samari yang kedua yang disampaikan oleh Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Bangka Barat, Bapak Sukari Bode SPD dan seluruh jajaran staf kecamatan yang hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati Pak Kris, tenaga ahli Kabupaten Bawang Mongondo, alhamdulillah bersama-sama dengan kita hadir di tempat ini. Yang saya hormati Ketua BPD dan seluruh jajaran anggota BPD. Yang saya hormati pendamping desa Ibu Indri Morai dan seluruh hadirin peserta musyawarah desa khusus koperasi desa yang hadir dalam kesempatan ini yang saya hormati. Yang pertama, sebagai pemerintah desa tentu menyambut baik atas program yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden yaitu Bapak Prabowo Subianto, meluncurkan koperasi desa yang ada di Indonesia yang kurang lebih jumlahnya adalah 80.000 koperasi desa. Nah, tentu koperasi desa ini bukan hanya sekadar untuk sebuah slogan nama koperasi, tetapi kalau kita melihat dari tayangan yang ditayangkan oleh Bapak Presiden, ini adalah mengembangkan ekonomi rakyat yang ada di desa kita. Nah, saya berharap karena ini memang harus punya potensi dan keahlian untuk mengelola koperasi desa. Koperasi desa ini nyana sama dengan BUMDes, dia sangat mandiri, dia tidak ada intervensi orang lain di koperasi desa ini, sehingga di sini butuh orang yang betul-betul dia mampu mengelola ini keuangan ini, dia mampu mengelola supaya bagaimana kemudian perekonomian ekonomi tahun yang akan datang, tahun yang sebelumnya ini akan terbaca ekonomi desa Lulur 2. Kalau ini sudah terbentuk DP koperasi, maka ekonomi 5 tahun 10 tahun akan datang, berapa tahun perkembangan ekonomi di desa Lulur 2 akan seperti apa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, di dalam musyawarah nanti kita akan memutuskan siapa yang nantinya akan menjadi sebuah pengurus, karena ini pengurus ini bukan hanya sembarang sebagai pengurus, tetapi punya waktu yang pas, nyadak otak ganggu dengan yang itu lain-lain begitu. Kemudian dia punya memang kapasitas dalam membuat, karena di sini dibutuhkan orang akuntansi, dibutuhkan orang ekonomi di sini. Jadi dia betul-betul mengatur bagaimana. Nah, jenjang kita sebentar nanti, mudah-mudahan ini di dalam musyawarah orang boleh fokus apa-apa yang menjadi orang target ke depan di desa Lulur 2. Wilayah yang begitu kecil ini dengan modal yang begitu besar, kita yakin orang ekonomi mau maju. Dengan catatan masyarakat juga benar-benar mengikuti ini koperasi ini dengan secara baik, kemudian mampu mengelola koperasi ini dengan seutuhnya supaya perekonomian di desa Lulur 2 ini akan maju. Mungkin ini dari saya, nanti dia mau berkembang, Pak Camat mau tambah menjelaskan, kemudian ada pendamping desa, pendamping tenaga ahli mau sampaikan lagi secara detail bagaimana maksud dan tujuan koperasi ini. Mungkin ini dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebentar dari Bapak Camat Bangka Barat dan ini kami sampaikan secara dari SPD waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
undangan yang hadir ya. Pak Sekretaris ya, mohon maaf. Yang saya hormati tenaga ahli dari Kabupaten Bawang Pak Kris ya, bersama pendamping saya Ibu Indri, Pak Sekjam ya. Tentu pertama-tama mari sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang Esa. Tentu dengan izin dan kuasanya kita boleh hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat adanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Senadi tadi ya, hari ini adalah jadwal untuk 2022 untuk membentukan Koperasi Merah Putih ya. Kita sudah dengar sama-sama tadi tayangan video dari Presiden. Jadi ini berhasil langsung instruksi Presiden ya. Kemudian peraturan menteri ya. Ini penting, mungkin sejarah baru ya, karena operasi nanti sekarang pemerintah langsung terjun ya, instruksikan. Kalau kita lihat tadi mendapat track ya, tiap koperasi itu ada 2 dan modal besar ya. Setahu kami modal 3-5 miliar tiap koperasi. Kemudian ini diupayakan supaya tanggal 12 Juli ya, itu sudah ditentukan semua ya Pak Kris ya, karena hari koperasi, hari ulang tahun koperasi oleh Presiden 5 sampai 80 desa. Kemudian hari ini tentu pembentukan ya, Koperasi Merah Putih Desa 2022 ya. Jadi mungkin Pak Sandi sudah sampaikan hari ini pengurus itu ada kurang lebih 5 ya, ketua sekretaris bendara, kemudian wakil ketua bidang usaha dan bidang anggota, kemudian pengawas dan termasuk saya ya, kemudian ada 2 anggota, salah satunya harus perempuan, nah keterwakilan. Nah itu yang kita bentuk hari ini. Kemudian sebentar berkembang ya, DP anggaran dasar rumah tangga, simpanan pokok, simpanan wajib ya, kemudian bidang-bidang usaha apa. Jadi Pak Kris sudah sampaikan kalau boleh lebih dari 5 bidang usaha ya, kita kembangkan ini setiap koperasi desa. Dan di Barat ini kalau tidak besok hari Jumat pagi dikumpulkan yang 12 desa, dan dikumpulkan dari satu tempat dan dikumpulkan langsung ya, ngurus-ngurus itu. Mungkin itu hari ini Rabu ya, 21 Mei 2022 acara pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Dulu selaku ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Sebagai umat yang bertakwa kepada Tuhan, kita bersyukur di pagi ini masih diberikan kesempatan untuk sama-sama dalam kegiatan musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa 22 Kecamatan Lumangga Barat. Yang kami hormati Camat Lumangga Barat bersama jajaran pemerintah kecamatan yang hadir. Yang kami hormati Sangadi 22 bersama jajaran pemerintah desa. Yang kami hormati Ketua BPD bersama anggota, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, dan rekan pendamping desa Ibu Indri boleh hadir di saat ini. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, sebagai tenaga ahli kabupaten, secara pribadi bersyukur boleh hadir di Desa 22 sebagai desa terbaik sepenuhnya Sulawesi Utara. Tolong tepuk tangan. Ya, jadi
biasanya Bapak Ibu sekalian dalam satu kecamatan itu orang tenaga ahli cuma hadir di desa pertama. Kalau desa pertama sudah terfasilitasi dengan baik, desa-desa selanjutnya tidak lagi dihadiri oleh tenaga ahli, semua diserahkan kepada pendamping desa untuk memfasilitasi bersama pemerintah kecamatan. Tapi kalau dua ini lain ya, biar ini desa ke-7 ya, desa ke-7, tetapi kita berusaha hadir karena desa dua ini menjadi desa percontohan bagi desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Pulau Mongondo ya, sebagai desa terbaik. Kita juga menaruh harapan besar koperasi Desa Merah Putih di Dolo ini akan menjadi koperasi terbaik sebagai contoh bagi desa-desa yang lain. Karena itu kita berusaha hadir di sini. Istilah koperasi itu bukan istilah baru, apalagi yang senior so banyak kali dengar ini koperasi. Dulu ada KUD, koperasi unit desa, tapi kemudian koperasi ini dia bergeser ya, citranya menjadi rusak dengan adanya dulu lagi DP nama KUT. Kalau KUT apa ya, kredit usaha tani yang difasilitasi oleh koperasi ya. Mulai dari situ mulai rusak ini nama koperasi. Kemudian muncul terakhir KSP, koperasi simpan pinjam. Kalau menurut kita itu bukan koperasi, karena koperasi itu dia DP asal kata dia berasal dari bahasa Mongondo, bahasa Hadi, cooperation ya. Cooperation, co itu artinya bersama, operation atau operasi itu artinya usaha atau upaya atau kerja. Jadi koperasi artinya usaha bersama dari, oleh, dan untuk anggota ya. Dari anggota, DP modal dari anggota, dibentuk oleh anggota, oleh anggota yang mengelola itu DP pengurus dipilih dari anggota, dan untuk anggota berarti keuntungan koperasi itu nanti harus diterima oleh anggota. Sekarang Presiden Prabowo Subianto ingin mengangkat lagi ya makna koperasi yang sebenarnya. Karena itu dia keluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ya, jadi orang berpikir ini koperasi Desa Merah Putih, jangan berpikir yang sekarang, yang dua cuma bagi itu. Orang berpikir besar, ya, karena itu sebentar di penentuan usaha, walaupun mungkin sudah ada beberapa. Orang berpikir yang besar-besar, ya, jangan cuma putar-putar. Oh, karena ada ibu-ibu, orang mau bikinjo krepe, ya, kira-kira ini krepe, kapan ini ibu-ibu mau jadi sejahtera? Kasihan kalau cuma krepe mau jual kok cuma 1-2 orang cuma di dalam desa dulu. Jadi harus berpikir besar ya. Ini kita mau mau buka pemahaman orang semua supaya orang akan berpikir maju yang betul-betul maju ya. Sama itu slogan sekarang tuh, maju dan sejahtera. Kalau singkat apa? Juara. Seperti itu ya. Nah, khusus untuk musyawarah saat ini Bapak Ibu sekalian ada beberapa yang akan orang laksanakan. Yang pertama, orang akan pilih pemimpin rapat. Ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan ya. Jadi pemimpin rapat mau pilih 3 orang. Tapi supaya cepat langsung dosa Hadi, ketua BPD, baru tambah 1 ya. Supaya tidak buang waktu. Baru kemudian pemilihan pengurus. Tadi sudah disampaikan ya, pengurus ada 5 orang, ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, sekretaris, bendahara. Ketua tugasnya apa? Ya seperti biasa dalam organisasi, dia mengkoordinir semua usaha, semua pergerakan dari koperasi.
Wakil ketua bidang usaha, dia mengkoordinir usaha-usaha yang dijalankan oleh koperasi. Wakil ketua bidang anggota, dia bertanggung jawab terkait keanggotaan koperasi, ya. Siapa-siapa itu anggota, berapa yang masuk, berapa yang keluar, itu diatur atau diurus oleh wakil ketua bidang anggota. Kemudian sekretaris dia bertanggung jawab terkait pengadministrasian, ya. Dan yang terakhir yang kelima bendahara. Kalau bendahara urus apa? Ya, urus kuti-kuti, urus cuan, ya, urus doi. Tapi urus doi itu bukan cuma terima doi, itu kongsimpang. Berarti dia urus doi, dia urus lagi DP pembukuan, ya. Jadi bendahara itu harus paham pembukuan. Kemudian pengawas itu 3 orang. Yang pertama ketua dewan pengawas adalah Sangadi secara ex officio. Ex officio itu artinya yang melekat itu jabatannya, ya. Karena sekarang Wawan Monde yang Sangadi, berarti yang ketua pengawas Wawan Monde. Tapi kalau berikut yang Sangadi itu Sukardi Bonde, berarti yang pengawas Sukardi Bonde. Yang melekat itu jabatannya. Itu maksud dari ex officio. Baru kemudian ditambah 2 anggota. 2 anggota itu yang pertama dari BPD, silakan diputuskan kalau siapa. Sorry, bukan yang pertama dari BPD. Yang 2 ini boleh diambil dari BPD, boleh dari perangkat desa, atau tokoh masyarakat yang lain. Tetapi harus 1 orang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang saya hormati dan saya sangat banggakan Pak Camat Tuga Barat, ini Pak Koordinator itu, ini keluarga dengan orang tua juga dari keluarga, ya, ini tuakan dalam keluarga. Yang saya hormati Pak Sangadi bersama dengan sekretaris desa, teman-teman perangkat desa yang sempat hadir. Yang saya hormati Pak Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten bersama teman-teman pendamping desa yang tidak henti-hentinya sudah menjelang 3 minggu ini, mulai dari rapat Dewan Prasikda sampai saat sekarang memberikan modal motivasi untuk kegiatan pembentukan koperasi desa kelurahan di Kabupaten Lamongan. Yang kami hormati, ini ada dari Dinas Pengawas Koperasi Kabupaten Lamongan, Ibu Ayu, yang juga kaitan dalam hal ini selalu terkoneksi dengan Kementerian Koperasi, apalagi berkaitan tentang data koperasi dan kegiatan laporan. Yang kami hormati ketua dan anggota BPD yang sempat hadir. Ini ketua mudah-mudahan dalam rangka rapat pembentukan koperasi Merah Putih untuk yang diberikan amanah ke peserta, mudah-mudahan bisa memilih calon yang memiliki satu wawasan pengetahuan kewirausahaan dan sedikit memahami tentang pengoperasian. Dan lebih bagus juga kalau pengurusan ini ada teman-teman atau yang generasi muda yang suka masuk dalam pengurusan ini supaya sedikit memahami IT. Karena ini dengan kebutuhan perkembangan zaman, otomatis kita itu tinggal bermain sistem kalau secara banyak aplikasi. Kaitan dalam ini mungkin kami dari dinas hanya menambahkan, karena mungkin tadi sudah disampaikan juga Pak Camat, Pak Sangadi, teman-teman tenaga ahli
kami dari dinas sangat berharap dukungan dan partisipasi masyarakat, karena ini koperasi satu permintaan dari Presiden kita Pak Prabowo, dan permintaan ini wajib kita laksanakan sampai pemerintahan tingkat bawah dan didukung wajib oleh masyarakat. Karena inilah satu kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk diskusi pada siang musyawarah desa khusus kita buka dengan sama-sama mengucapkan selamat. Baik, untuk para peserta musyawarah, sebelum kita akan memilih ketua musyawarah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pins, Pak Jawa, tambah dijelaskan oleh kami, Pak Andi. Yang pertama, Sahabat Rahasia Suri Maharani Sarjana Teknik sebagai kedua. Stasiun Balik. Masih naik ke bawah stasiun. Jadi kali ini sebenarnya kalau di JRM perekrutan 200 peserta se-Indonesia, beliau adalah ranking 1 yang lolos di JRM. Kemudian untuk sekretaris saya ambil dari tenaga pendidikan Martiana Bangunan Sarjana Pendidikan. Bendahara saya ambil Elsa Wahyuminingrum Sarjana Manajemen. Ketua Bidang Usaha Rizky Wahyudi B. Lahati Sarjana Kesehatan Masyarakat. Ketua Bidang Usaha Irfan Maruf. Lagi-lagi. Oke, ini 5 orang sepakat. Mengucapkan saudara dan saya menetapkan 5 orang sebagai pengurus koperasi. Kemudian bidang pengawas, otomatis ada Mas Agri sebagai ketua bidang. Jangan perlu pilih, karena nanti dari saya yang akan mengawasi beberapa kegiatan sekolah. Kemudian anggota ini Suharyanti Iswati Sarjana Pendidikan anggota. Nah, sepakat masih kurang. Kemudian ketiga Bapak Iwan Tomode, Ketua BPD. Bisa saya masih sudah pas, tidak salah. Karena mikrofon saya serahkan kepada Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ini bikin grup orang. Nanti di situ kok nanti orang saling share kalau ada yang ditanyakan. Terus pengurus dan pengawas. Nanti daftar online jadi. Nanti ke belakang DP kan. Yang penting DP nomor bikin grup aja dulu. Yang pertama, menyetujui nama koperasi adalah Koperasi Desa Merah Putih 2022. Kemudian menyepakati usulan simpanan pokok dan simpanan wajib. Untuk simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan simpanan wajib Rp10.000. Kemudian yang ketiga, menyepakati
menyepakati kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih 2022. Yang pertama simpan pinjam, kedua permodalan usaha mikro, 3 percetakan, 4 usaha bersih atau butik, 5 kegiatan pengelolaan usaha pertanian dan perkebunan, 6 kegiatan usaha sambutan atau toko pertanian dan perkebunan, 7 kegiatan usaha pembengkelan atau toko pembengkelan, 8 toko serba ada atau grosir, 9 barbershop, 10 jasa penyewaan alat berat atau mesin, 11 jasa tata rias dan dekorasi termasuk fotografi, kemudian 12 jasa laundry, 13 pembibitan dan pengelukan ternak, 14 jasa tenaga kerja harian lepas. Inilah beberapa jenis usaha, ada 14 poin yang akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih, dan untuk langkah awal mungkin ada kegiatan yang akan dilaksanakan nanti tergantung pengurus dan anggota. Selanjutnya menyepakati calon pendiri, pengurus dan pengawas Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana tertampil dalam lampiran berita acara. Yang pertama, pengurus Koperasi Desa Merah Putih sebagai ketua Sarwan Tasya Sudi Maharani SC, kemudian sekretaris Mardiana Baruna SPD, bendahara Elsa Wamangun Sarjana Manajemen, kemudian Irfan Maruf sebagai wakil ketua bidang usaha, dan Desa Ibrahim Komisi Lahati saudara-saudara sebagai wakil ketua bidang kota. Selanjutnya sebagai pertama pengawas, sebagai ketua Bapak Wawan Bone selaku sekretari Desa Berdua, kemudian selanjutnya Bapak Iwan Bone dan Eri Suharmadi SPD. Kemudian untuk daftar nama pendiri terdiri dari 1. Irwanto Bonde selaku PPD, Wawan Bonde selaku Kepala Desa, saya sendiri Rudi Hartono selaku perangkat desa, mewakili pengurus desa, Ismail Taib selaku lembaga LPM, kemudian Safatasya Sudi Maharani selaku calon pengurus, Mardiana Baguna selaku calon pengurus, Irfan Maruf selaku calon pengurus, Rizky Wahyu Cinhati selaku calon pengurus, dan Ersa Wahyu selaku calon pengurus, dan perwakilan perempuan Anda Kemangatun dan Eri Supriyati. Terdiri dari 11 orang untuk daftar nama pendiri. Kemudian ini saja mungkin Pak hasil kesimpulan kita untuk rapat kita pada hari ini, dan selanjutnya rapat kita atau musdes kita akan ditutup untuk acara pada hari ini, dan kami berkenan mohon kiranya Bapak Camat Kebuka Barat untuk dapat menutup musyawarah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah ya, syukur dapat membantukan Koperasi Merah Putih Desa Merah Putih ini berjalan lancar ya, yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini dan seterusnya operasi ini luar biasa ya, karena bulan Oktober ya kami ya ini insya Allah dapat suntikan dana dari pemerintah ya 3 sampai 5 miliar. Kalau di Kalimantan itu 550